Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dual Fitra, mahasiswa program studi Pengelolaan Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kesehatan dan keselamatan kerja di bidang industri dan pabrik. Sebagaimana yang telah kita ketahui di manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, bahwa untuk kesehatan dan keselamatan kerja sudah memiliki dasar hukum penerapannya yang berada di Undang-Undang dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Maka daripada itu, sebuah industri, baik itu industri manufaktur, konstruksi, dan lain sebagainya, hendaklah menerapkan sistem manajemen kesehatan dan kecelakaan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk industri manufaktur ataupun industri konstruksi yang pada kegiatan produksinya menggunakan alat-alat besar ataupun mesin-mesin yang memiliki daya tingkat kecelakaan yang besar apabila kita melakukan kecerobohan dan tanpa ada pencegahan. Maka itu di peraturan dan undang-undang tentang K3 ini menghimbau kepada seluruh tenaga kerja untuk menggunakan alat pelindung diri dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operation perusahaan. Misalnya pada tenaga kerja yang menggunakan alat-alat besar seperti kontraktor ataupun lain sebagainya, hendaklah menggunakan pelindung kepala untuk menghindari apabila terjadi tertimpa oleh bahan-bahan yang bisa menyebabkan cedera di kepala. Kemudian misalnya di pabrik, khususnya pabrik yang bergerak di bidang zat-zat kimia ataupun yang menggunakan bahan-bahan yang bernuansa zat-zat kimia, maka hendaklah tenaga kerja tersebut menggunakan alat pelindung diri seperti menggunakan masker, kemudian sarung tangan, dan pelindung rambut ataupun pelindung kepala, bahkan memakai baju pelindung agar terhindar dari zat-zat kimia yang berbahaya. Karena banyak kita temuin bahkan para pekerja-pekerja di pabrik yang kesehariannya bergelut ataupun di bidang zat-zat kimia, banyak di antara mereka yang tiba-tiba sakit paru. Kemudian lebih banyak sih yang sakit paru karena menghirup zat-zat kimia berbahaya, itu diakibatkan karena tidak menggunakan alat pelindung diri berupa masker. Padahal untuk kegiatan produksi atau kegiatan pekerjaan di industri ataupun pabrik ini sangat beresiko besar apabila kita tidak menerapkan K3 ataupun standar operasional perusahaan dengan sesungguh-sungguhnya. Seperti tadi, jika kita lalai menggunakan alat pelindung diri seperti helm, maka bisa jadi kita akan tertimpa barang-barang ataupun bahan-bahan yang dapat menyebabkan kepala kita terluka. Kemudian apabila kita tidak menggunakan sepatu boot atau pelindung kaki, bisa jadi di lingkungan pekerjaan adanya alat-alat tajam di lantai yang membuat kaki kita terluka akibat menginjak benda-benda tajam tersebut. Kemudian hendaklah kita menggunakan sarung tangan pada saat kegiatan produksi karena untuk melindungi tangan kita dari bahan-bahan ataupun mesin-mesin yang dapat menyebabkan tangan kita terluka. Kemudian hendaklah menggunakan masker khususnya bagi yang bekerja di bidang zat-zat kimia
ataupun yang terkena zat-zat kimia, karena nanti bisa terserang terhadap penyakit paru-paru ataupun pernapasannya. Mungkin kepada kita semua, khususnya di bidang pabrik dan industri, hendaklah mengikuti setiap prosedur kesehatan dan keselamatan kerja serta standar perusahaan dalam kegiatan produksinya, karena kita untuk menjamin bahwa diri kita aman dan terhindar dari kecelakaan kerja yang tidak kita inginkan. Demikianlah dari video saya ini tentang kesehatan dan keselamatan kerja di industri dan pabrik. Semoga para pekerja pabrik dapat menerapkan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.